Salam santun. Maaf ya, barusan bangun tidur semalam kan pas kebagian siskamling sambil nonton YouTube ada dua fenomena ya. Ada permasalahan keagamaan. Yang satu itu aneh ya. Jadi di lain pihak menyatakan bahwa ini sebuah penistaan, di lain pihak yang satunya membela bahwa ini bukan penistaan ya. Terus ada kasus lagi pelaporan penistaan agama karena kalah debat ya. Itu gimana ini pihak terkait yang ngurusi agama? Berapa kali saya sudah membuat konten-konten atau ya mengeluarkan isi hati untuk masalah agama yang sensitif ini ya. Kalau perlu tutup aja itu untuk konten yang menampilkan debat ya, karena sebuah ayat ya, ayat di Alkitab, di Al-Quran, dimanapun ya, itu adalah sebuah yang sakral ya, sesuatu yang sakral. Jadi ayat itu bukan untuk dikuliti ya, ayat itu untuk dibaca, dipelajari, dimengerti, dan dijalani. Mungkin hanya sebuah ilustrasi atau sebuah cerita, tapi itu adalah isinya misteri ya. Jadi agama ini ya, apa yang ada di dalamnya itu sama dengan keberadaan sang penciptanya, misteri ilahi ya, misteri ilahi. Kenapa saya bilang? Salah satunya aja, tahu jenis kelaminnya Allah itu apa ya, tapi manusia cenderung memanggilnya Bapa ya, Gusti, Pangeran ya. Oh, nggak ada Gusti Permaisuri ya, atau Ibu, nggak ada itu loh. Itu ada satu misteri ya. Jadi Allah, jenis kelaminnya apa, itu misteri, nggak ada. Ini seperti yang ada di Alkitab. Kita baca ya, kita berpikir untuk memecahkan suatu kalimat ini, suatu ayat, nggak sampai manusia ya, sampai mati pun. Jadi sampai yang membaca dan mendebatkan ini mati, sampai pemirsanya mati, sampai yang ngurusi agama ini juga mati, itu tetap akan dipakai untuk bahan debat, karena itu tadi misteri ilahi, nggak ada yang bisa menguak atau memecahkan ya sesuatu yang dari Allah. Itu manusia nggak nyampe. Jadi ada debat-debat tuh aku ya ketawa aja. Mau sekarang yang debat itu coba ditanya kriteria lagu rohani itu apa? Nih, maaf ya, sebelah saya ada gereja. Ini pun saya senang mendengar. Di sana ada musola, senang mendengar. Karena sesuatu yang mengandung ketuhanan ya, yang menuju untuk Allah, itu kita mendengarkan itu aja pahala. Sudah misteri ya lah. Ngerungokne loh ke pahala, itu satu misteri. Meskipun kita nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau kita terima dengan hati sukariang ya, tanpa ada rasa dengki, benci, itu ada pahala. Karena nanti apa? Kita bisa menyimak apa yang isinya seperti itu ya. Oh, yang dimaksud seperti ini. Misalkan lagu ini ya, ini lagu gereja. Nah, ini satu syair kalimat lambat laun terdengar, maksudnya apa gitu ya. Jadi ayo instansi terkait yang ngurusi agama,
kalau saya boleh usul, udah konten-konten itu dibuyarkan, terus membuat aturan yang benar-benar berkelas ya, yang tegas. Berapa kali saya mengusulkan aturan untuk semua agama ya. Sebagai seorang pejabat yang ngurusi agama, jangan takut dosa. Jangan karena kamu memeluk satu agama terus kamu bingung untuk ngurus agama yang lain karena suatu kekangan atau suatu aturan yang ada di agama, sehingga kamu takut dosa ya. Selama para yang di atas sana, pejabat-pejabat, bisa melakukan 10 perintah Allah dan mengerti akan 99 sebutan selain sebutan nama Allah lainnya ya, itu pasti ini bener. Ini coba dibaca, dihafalkan, kalau bisa dihafalkan, dimengerti, silahkan dikuliti. Saya jamin korupsi juga nihil nantinya ya. Jadi jangan hanya membaca ayat di kitab keagamaan tapi nggak ngerti, mending memahami dulu apa yang diminta Allah, yaitu 10 perintahnya. Itu adalah pakem ya. Sebelum ada agama turun, itu udah turun 10 perintah Allah yang bersama Nabi Musa ya. Setelah itu kalau sudah mengerti, benar-benar tahu, baru coba preteli itu 99 ya. Jadi ayo, gimana peraturannya, buat dengan tegas untuk semua agama, mulai izin bangunan, izin keramaian, izin peribadatan ya. Tuh. Jadi jangan yang satu bisa menutup jalan untuk sebuah event keramaian, yang satu nanti dipersulit, yang satu bisa memasang pengeras suara di rumah, yang satu nanti di di demo sama warganya ya. Jangan, buat peraturan untuk semua dan harus dipatuhi oleh semua. Itu baru gini ya, tegas. Seperti debat-debat itu, kalau memang diperbolehkan dengan batasan-batasan yang ada ya. Misalkan menguliti, seperti tadi saya tanya, kriteria ragu rohani itu apa? Nah, di situ dibatasi. Jangan sampai kemana-mana masuk ke sesuatu yang sakral ya, sesuatu yang disakralkan, misalkan ayat apa ya. Masa orang membaca satu kalimat ya, satu kalimat ayat itu beda cara membacanya, beda pula cara mengertinya ya. Seperti kalau di agama ada tafsir ya. Nah itu pun loh, antara satu penyampai atau satu pengkhotbah ya dengan satunya itu kadang tak lihat juga berbeda cara mengerti, cara memahaminya. Jadi ayo, Kementerian Agama mungkin ya, yang ngurusi agama, buat peraturan yang tegas untuk semua ya. Kalau mau diperbolehkan untuk debat di kanal-kanal YouTube, silahkan, nggak apa-apa. Tapi juga harus ada batasan-batasan yang pasti, daripada semakin rancau ya, semakin nggak karuan. Karena itu kan ya itu tadi, saling membaca terus tanpa pikir panjang, tanpa mengerti ya. Karena itu suatu misteri, suatu ayat itu adalah misteri. Jadi bagaimanapun manusia
yang ngaku IQ-nya tinggi, mungkin seorang profesor, doktor, insinyur ya, apalagi cuman yang ya yang sekedar seperti saya gini, nggak akan nyampe untuk menguliti atau mengerti 100% akan sebuah ayat ya, karena mereka yang sudah hafal, sudah khatam itu aja loh, satu dengan satunya bisa berbeda cara menyampaikan sebuah ayat ya. Itu seperti kasus yang lagi rame ini loh, halal loh ya, satunya wah semua harus halal, satunya bilang loh halal itu yang mana, yang apanya itu. Jadi itu tadi nggak nyampe manusia itu ya. Oke, silahkan dipertimbangkan lagi untuk pihak yang berkecimpung di urusan agama, supaya tidak lebih dalam rancunya untuk sesuatu kejadian di negeri ini, baik itu pejabatnya, rakyatnya ya. Karena pejabat sendiri ya itu kemarin ya, ada yang merasa ini adalah penistaan, satunya lagi bela karena ini bukan penistaan ya. Itu kalau pejabat, tapi ya itu pejabat dalam satu agama yang sama. Jadi ada yang membela, ada yang mencela ya. Coba misalkan agama lain seperti Ahok gitu ya, Pak Ahok kalau nanti pasti ramai udah seluruh Indonesia ya, itu karena nggak ada aturan pasti ya, nggak ada pakem-pakem pasti dari sebuah institusi yang ngurus agama ini. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat perlu jos.